Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-soleha? Semoga kalian semua sehat selalu. Tetap semangat menjalani aktivitas hari ini ya. Tetap menjadi juara, tetap sayang teman. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia tematik 3C ya. Sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa dulu. Iya, mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Baik, setelah kita berdoa, sekarang Ustazah mau teman-teman menyanyikan lagu Tanah Airku. Ya, untuk kecintaan teman-teman kepada tanah air atau Indonesia.
Ya, baiklah. Tadi kita sudah nyanyikan lagu Tanah Airku. Semoga dengan lagu ini bisa menambah kecintaan anak-anak terhadap tanah air kita. Baiklah, sekarang kita mulai dengan belajar bahasa Indonesia. Kompetensi kita pada bahasa Indonesia hari ini yaitu berbicara, mengungkapkan pikiran, pendapat, perasaan, fakta secara lisan dengan menggapai suatu persoalan, mencari, menceritakan hasil pengamatan atau berwawancara. Kompetensi dasarnya yaitu berwawancara sederhana dengan narasumber. Indikatornya yang akan kita bahas yaitu mengatur wawancara sederhana dengan narasumber. Narasumber bisa pedagang, petani, nelayan, karyawan, dan lain-lain ya. Dengan memperhatikan pilihan kata dan santun berbahasa. Yang keduanya yaitu mengumpulkan hasil wawancara sederhana dengan narasumber. Yang ketiga, berwawancara sederhana dengan narasumber. Nah, sebelum melanjutkan materi tentang wawancara, Ustazah mau jelaskan dulu apa itu wawancara. Nah, sini pengertian dari wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Jadi, kalau wawancara itu syaratnya harus ada narasumber dan harus ada pewawancara. Siapa narasumber? Narasumber adalah orang yang memberikan informasi yang kita inginkan ya. Itu namanya narasumber ya. Jadi kalau kita mau mewawancari seorang dan kemudian orang itu memberikan informasi, itu namanya narasumber. Kemudian siapa itu pewawancara? Pewawancara adalah orang yang mewawancarai narasumber ya. Jadi inilah syarat wawancara itu harus dua. Harus ada narasumbernya, harus ada pewawancara. Kemudian contohnya seperti ini ya. Jadi pewawancara itu biasanya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber ya. Jadi sebelum kita wawancara kita membuat dulu nih daftar list pertanyaannya. Apa yang kira-kira kita akan tanyakan kepada narasumber. Informasi apa aja yang akan kita peroleh atau akan kita dapatkan dari narasumber, yaitu dengan kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada narasumber sehingga kita dapat informasi yang kita butuhkan ya. Baiklah, contohnya di sini ada kata teknik penyusunan pertanyaan yang baik ya. Anak-anak mungkin sudah belajar ya kalimat tanya ya. Di sini kalimat tanya bisa buat untuk menyusun pertanyaan yang baik ya. Yang pertama yaitu apa, kemudian di mana, kenapa, siapa, kapan, dan bagaimana ya. Ini teknik penyusunan pertanyaan yang baik ya. Pertanyaan yang pertama itu apa dulu ya. Di sini contohnya yaitu misalnya anak-anak sedang jajan, kemudian anak-anak mau mewawancarai pedagangnya atau anak-anak mau mewawancarai pedagang kantin. Kalau misalnya di sekolah ada kantin atau kalau misalnya di sekolah ada tukang jajan, anak-anak bisa wawancarai atau anak-anak juga bisa wawancara dengan adik atau saudara-saudara atau kakak atau adik ya di rumah ya. Ini prakteknya yaitu misalnya kita mau wawancarai pedagang. Nah, pertanyaan apa aja yang akan kita tanyakan? Ini contohnya pertanyaan yang akan kita tanyakan kalau kita mewawancarai tadi ya pedagang ya. Yang pertanyaan pertama misalnya barang apa yang Bapak jual? Nah, itu pertanyaan yang pertama itu apa ya. Jadi barang apa yang Bapak jual? Kemudian yang kedua, di mana biasanya Bapak berjualan? Kemudian yang ketiga, kenapa Bapak pilih lokasi ini untuk berjualan?
Terus yang keempat, siapa saja yang membantu Bapak berjualan? Yang kelima, mulai pukul berapa hingga pukul berapa Bapak berjualan di sini? Kemudian yang keenam, bagaimana trik yang Bapak terapkan agar dagangannya semakin laris ya? Ini contoh pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan kalau kita menanyakan kepada pedagang ya, narasumbernya pedagang ya. Aku saja ingatkan lagi, kalau mau wawancarai seorang, yaitu kita menggunakan kata-katanya yang sopan ya. Tadi juga kita harus buat list pertanyaan, kemudian sebisa mungkin jangan menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi ya. Jadi pertanyaannya yang umum yang akan kita tanyakan tentang informasi yang berkaitan dengan apa yang kita ingin dapatkan seperti itu ya. Jadi jangan anak-anak tanya, baju Bapak warnanya apa? Enggak seperti itu juga ya. Atau, Bapak kesukaannya apa? Kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk mengakrabkan, sebelum wawancara bisa, tapi kalau udah wawancara, anak-anak menggali informasi yang ada ya. Di sini saja kasih contoh soalnya ya. Soalnya misalnya soal dalam wawancara seperti ini. Bahasa apa yang digunakan dalam wawancara? Ayo bahasanya harus bahasa yang mana? Yang tidak baku ya. Bahasanya itu harus sopan dan mudah dimengerti ya. Jadi bahasanya yang mudah dipahami ya. Bukan juga bahasa yang main-main juga biasa bukan ya. Jadi bahasanya itu bahasa yang tidak baku ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, susunan pertanyaan yang baik adalah apa dulu yang terbaik? Iya, jawabannya yang A dulu ya. Kita nanya apa, di mana, siapa, kapan, dan bagaimana. Kemudian yang ketiga, contoh pertanyaan yang benar adalah, yang benar pertanyaan barang apa yang Bapak jual, benar tidak? Iya. Siapa saja yang membantu Bapak berjualan? Benar. Kemudian, baju apa yang Bapak pakai? Nah, ini bukan pertanyaan ya, pertanyaan benar ya, karena sudah menyangkut hal-hal pribadi. Kemudian selanjutnya, siapa narasumber yang kamu wawancarai? Itu bisa petani, pedagang, atau guru ya. Tadi yang kita wawancari siapa? Pedagang ya. Nah, selanjutnya di sini ada lagu Indonesia Raya. Nanti anak-anak bisa menyanyikannya yang terakhir. Dan sudah ucapkan terima kasih. Nanti kita ketemu lagi. Yang belum mengerti, boleh nanti kita tanyakan saat kita Zoom Meet. Ya, mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.